never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara menginput dokumen transaksi pada MyYob Accounting. Di sini saya menggunakan kasus UD Sejuk Indonesia, yaitu yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai yang pertama. Cara kita menginput dokumen transaksi ke dalam MyYob Accounting. Pastikan kita sudah masuk ke dalam MyYob Accounting. Sebelumnya telah dijelaskan cara membuat data awal perusahaan sampai dengan kita melingkar akun lalu membuat saldo awal perusahaan. Lalu berikutnya kita akan melanjutkan yaitu menginput data awal perusahaan. Kita masuk dokumen yang pertama. Di sini ada dokumen nomor 1. Ada faktur. Faktur di sini merupakan faktur penjualan. Kenapa dinamakan faktur penjualan? Karena nama perusahaan kita yaitu UD Sejuk Indonesia ada di atas. Tanggal 2 Desember kita menjual barang kepada toko Zulfa. Dari dokumen transaksi ini akan kita input karena merupakan penjualan. Kita pilih sales, di column center kita pilih sales. Lalu kita pilih enter sales. Customer kita isi yaitu toko Zulfa. Use customer. Karena di sini kita baru pertama kali melakukan penjualan, teks inklusif ini kita nonaktifkan. Jadi teks inklusif kita nonaktifkan. Lalu untuk layout juga kita harus rubah terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita pilih layout, lalu kita pilih item. Klik OK. Jadi layout sudah berubah. Untuk toko Zulfa, invoice kita isi sesuai dengan di soal F1201. Maka kita input F1201. Tanggal transaksi yaitu kita lihat di sini tanggal 2 Desember tahun 2024. 2 Desember tahun 2024. Input dokumen transaksi ini harus kita perhatikan tanggal transaksi tidak boleh salah. Lalu kita masukkan banyaknya barang yang dijual yaitu 15 unit. Kita input 15 unit. Untuk AC Asri, use item dengan harga per unitnya yaitu di sini 7 juta rupiah. Maka kita isi 7 juta rupiah. Lalu totalnya 105 juta rupiah. Pastikan kita benar menuliskan harga per unitnya. Lalu yang kedua 15 unit dengan nama barangnya yaitu Asekul 2PK, harga per unit sesuai dengan di soal Rp6.500.000. Pastikan kita sudah benar 97.500.000. Total harga Rp202.500.000. Ini sudah sesuai. Ada freight atau freight collect, biaya angkut sebesar Rp2 juta. Maka kita input Rp2 juta. Dan ini NT. Pajaknya Rp22.275.000 sudah sesuai. Total amount Rp226.775.000. Ini sudah sesuai. Kita cek Ctrl R jurnalnya. Sudah sesuai atau sudah sama. Kita klik OK. Karena sudah sesuai kita bisa record. Ignore kita boleh. Lalu kita cancel. Kita masuk dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen nomor 2.
Dokumen nomor 2 di sini yaitu ada nota kredit. Jadi sebelumnya kita menjual barang kepada toko Zulfa, ternyata oleh toko Zulfa diretur. Jadi ini ada retur penjualan di tanggal 3 Desember tahun 2024. Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam Maya Accounting, yaitu kita pilih sales, lalu enter sales. Customer kita pilih toko Zulfa, use customer. Lalu invoice kita isi di sini sesuai dengan di soal NK1, kita isi NK1. Tanggal transaksi yaitu tanggal 3 Desember, kita returnya di tanggal 3. Banyaknya barang yang kita retur. Banyaknya barang yang diretur yaitu untuk toko Zulfa 2 unit AC Asri 2PK dan 2 unit AC Cool 2PK. Sehingga kita isikan di kolom banyaknya barang, karena ini merupakan retur, kita beri tanda min 2 untuk AC Asri 2PK use item, harga per unit 7 juta rupiah. Pastikan kita benar menginputnya. Totalnya 14 juta rupiah, ini sudah sesuai. Lalu berikutnya yang kedua juga min 2 untuk AC Cool 2PK. Harga per unit 6.500.000 rupiah. Pastikan sudah sesuai. Subtotal 27 juta rupiah sudah sama. Tax kodenya 2.970.000 rupiah. Ini sudah sesuai. Setelah selesai, kita lihat Ctrl R transaksinya. Di sini kan kita akan menginput retur penjualan, sehingga akunnya yang seharusnya ini sales return, tetapi di sini masih sales. Jadi kita harus menggantinya, yaitu cara menggantinya klik OK dulu, lalu kita minimize terlebih dahulu. Jadi kita minimize di dalam Command Center, kita edit dulu inventory-nya. Kita pilih inventory, lalu item list. Untuk AC Asri 2PK kita pilih, lalu income account for tracking salesnya kita ganti terlebih dahulu menjadi sales return. Use account, oke. Ignore. Lalu yang kedua juga sama, kita ganti menjadi sales return untuk sementara. Use account, oke. Lalu kita close dan kita buka kembali. Kita coba klik Ctrl R. Maka bisa dilihat ini sudah berubah menjadi sales return. Lalu kita klik OK apabila sudah sesuai. Lalu kita record. Lalu kita pilih ignore. Setelah kita record ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua jangan kita tutup dulu untuk salesnya. Lalu kita pilih register terlebih dahulu. Lalu kita pilih return and credit. Lalu kita pilih apply to sell. Kredit Rp29.970.000. ID kita isi yaitu NK1. Tanggal transaksinya kita isi tanggal 3 Desember tahun 2024. Jangan sampai salah. Lalu yang kita retur ini kan untuk tanggal 2 Desember. Maka yang kita klik amount applied-nya di tanggal 2 Desember. Lalu kita tap atau enter sehingga out of balance menjadi 0. Lalu kita record. Lalu kita close dan bisa kita cancel. Sebelumnya kita telah mengganti persediaan atau inventory-nya ke dalam akun sales return. Maka kita kembalikan terlebih dahulu sebelum kita lupa pada saat kita melakukan penjualan. Jadi ini kita kembalikan use account dan sudah kembali menjadi sales, yaitu dengan cara kita pilih panahnya masing-masing lalu kita kembalikan menjadi sales kembali use account. Jadi supaya pada saat kita penjualan sudah dilingkar menjadi sales. Lalu kita klik OK. Dan bisa kita lanjutkan dokumen berikutnya, dokumen nomor 3. Dokumen nomor 3 di sini ada voucher kas kecil
dibayar kepada kantor PLN, pembayaran listrik air bulan November, tanggal 5 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu dengan cara kita pilih banking di Command Center, lalu spend money, lalu kita pilih, karena di sini voucher kas kecil, kita pilih petty cash, use account, tax inclusive kita nonaktifkan, karena di sini merupakan transaksi pertama. Nomor bukti kita isi yaitu sesuai dengan di soal V12.1 dengan tanggalnya yaitu tanggal 5 Desember. Jadi tanggal 5 Desember tahun 2024. Jadi pastikan tanggal ini tidak salah. Lalu amount sesuai dengan di soal yaitu Rp900.000. Kita inputkan dengan memonya yaitu pembayaran listrik air bulan November. Karena pembayaran listrik dan air bulan November, maka akun yang sesuai yaitu kita ambil akun 2 utang biaya, yaitu merupakan expense payable. Kita pilih use account dengan totalnya Rp900.000. Kita pilih Ctrl R, transaksinya petty cash di kredit dan expense payable di debit. Ini sudah sesuai, kita klik OK, bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 4, ada nota kontan. Di dalam Command Center ini, karena di sini merupakan nota kontan, penjualan tunai, jadi kita akan melakukan transaksi penjualan tunai. Maka kita input ke dalam My Accounting. Untuk penjualan tunai, kita pilih sales, lalu enter sales. Customer kita pilih di sini namanya pelanggan tunai. Apabila belum ada, jadi di sini kan belum ada, maka kita bisa pilih new dan kita tambahkan untuk pelanggan tunai. Dengan card ID yang belum ada yaitu nama customernya C005 boleh. Dan alamat dan nomor telepon bisa kita kosongkan, klik OK. Dan kita pilih nama customernya yaitu pelanggan tunai. Lalu berikutnya invoice kita isi yaitu nomor bukti N1201. Maka kita isi N1201 dengan tanggal transaksinya yaitu di sini tanggal 5 Desember. Maka kita input tanggal 5 Desember. Banyaknya barang yang dijual yaitu 2 unit untuk AC Asri. Maka kita input 2 unit. Untuk AC Asri use item harga per unit Rp7 juta. Kita input totalnya Rp14 juta. Pastikan sudah sesuai. Lalu yang kedua, 1 unit untuk AC Cool 2 PK. Harga per unit Rp6.500.000. Pastikan kita input sudah sesuai angkanya. Subtotal Rp20.500.000. Pajaknya Rp2.255.000. Freight-nya, biaya angkut di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu karena di sini pembayaran tunai, maka pay today kita isi yaitu dengan total jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp22.755.000 karena dibayar seluruhnya. Pay today. Ini kita ganti menjadi check. Use method pembayarannya karena dilakukan dengan check. Lalu kita lihat transaksinya dengan Ctrl R. Pelanggan tunai, account receivable awalnya menjadi cash in bank. Ini sudah sales karena sudah kita ganti sebelumnya. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Jadi bisa kita record.
ignore. Lalu kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu ada faktur. Faktur ini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas. Tanggal 8 Desember. Dari dokumen transaksi pembelian ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu dengan cara kita pilih purchase di dalam command center, lalu enter purchase. Nama supplier kita lihat di sini PT Ramajaya, maka kita isi PT Ramajaya use supplier. Karena baru pertama kali kita melakukan pembelian, tax inclusive kita nonaktifkan. Nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal F011, maka kita isi F011 dengan tanggal transaksi 8 Desember. Jadi kita isi 8 Desember tahun 2024. Pastikan tanggal ini sesuai. Lalu layout, ini harus kita ganti terlebih dahulu. Layout kita ganti menjadi item. Oke, sudah berubah. Bill banyaknya kuantitas barang, yaitu di sini 20 unit untuk AC Asri use item. Harga per unit 5.700.000. Maka kita input 5.700.000 rupiah. Pastikan totalnya benar. 114 juta rupiah. Lalu yang kedua yaitu 15 unit untuk AC Cool 2 PK use item. Harga per unit 5.300.000 rupiah. Pastikan totalnya benar 79.500.000 rupiah. Ini sudah sesuai. Lalu subtotal 193.500.000 sudah sama. Ada freight paid, ada biaya angkut, maka kita isi sebesar 800.000 rupiah. Maka kita input teksnya 21.285.000, total amountnya 215.585.000 rupiah. Ini sudah sesuai semua, kita pilih Ctrl R dan transaksinya sudah bisa kita lihat. Apabila sudah benar, kita klik OK, lalu bisa kita klik No, cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, dokumen nomor 6, ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 121, yaitu dibayar kepada PT Raska Berkah untuk pelunasan faktur. Karena di sini merupakan pelunasan faktur, maka kita input ke dalam My Accounting. Kita pilih purchase, lalu kita pilih pay bill. Di sini menggunakan cash in bank, ini sudah sesuai. Lalu nama supplier kita isi yaitu PT Raska Berkah use supplier. Nomor cek kita isi nomor bukti BKK 121, kita isi BKK 121. Tanggal transaksi yaitu tanggal 9 Desember, kita input 9 Desember tahun 2024. Total amountnya yaitu 60.606.000 rupiah. Sesuai dengan di soal. Lalu amount applied kita tap, maka akan membuat out of balance menjadi 0. Jadi kita input. Kita klik, maka menjadi 0. Kita lihat Ctrl R. Cash in bank di kredit, account payable di debit. Ini sudah sesuai, bisa kita klik OK. Lalu bisa kita record. Kita cancel. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 7. Yaitu ada bukti penerimaan kas. Diterima dari toko Adnan, pelunasan faktur. Dari dokumen transaksi ini ada pelunasan faktur, maka di dalam My Accounting kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment. Di sini cash in bank sudah sesuai, customer kita isi sesuai dengan di soal yaitu toko Adnan, kita pilih use customer. Nomor bukti kita isi BKM 121, BKM 121. Tanggal transaksi yaitu tanggal 10 Desember tahun 2024. Maka kita input 10 Desember tahun 2024. Lalu amount receipt kita isi yaitu 91.020.000 rupiah.
Lalu amount applied kita pilih Rp91.020.000 sehingga out of balance menjadi 0. Jadi kita tap out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R, transaksinya cash in bank di debit dan account receivable di kredit. Kita klik OK. Lalu bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 8, ada faktur. Faktur ini merupakan faktur penjualan, karena nama perusahaan kita ada di atas. Dari dokumen transaksi faktur penjualan ini, akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu kita pilih sales, lalu enter sales. Nama customer yaitu di sini Toko Faras, maka kita input customernya. Toko Faras, use customer, dengan nomor buktinya yaitu F1202, maka kita input nomor bukti F1202. Tanggal transaksi yaitu di sini 13 Desember, maka kita input 13 Desember tahun 2024. Pastikan sudah benar tanggalnya. Banyaknya barang yang dijual yaitu 25 unit, maka kita isi 25 unit untuk AC Asri 2 PK dengan harga per unit Rp7 juta dan totalnya Rp175 juta. Lalu yang kedua 20 unit untuk AC Cool 2 PK, harga per unit kita input Rp6.500.000. Totalnya Rp130 juta. Pastikan subtotal sudah benar, Rp305 juta sudah sesuai. Ada freight atau biaya angkut sebesar Rp2 juta. Maka kita input Rp2 juta. Lalu taxnya, pajaknya Rp33.550.000 sudah sesuai. Total amount-nya Rp340.550.000. Ini sudah sama semua. Ctrl R, kita lihat transaksinya. Apabila sudah sama, sudah sesuai, kita klik OK dan kita record. Lalu kita ignore, bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen nomor 9, voucher kas kecil dibayar kepada toko Faiza untuk pembelian perlengkapan kantor. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu kita pilih banking, lalu kita pilih spend money. Di sini kita pilih karena merupakan voucher kas kecil, kita pilih petty cash, use account. Lalu nomor bukti kita isi V122, tanggal transaksi yaitu tanggal 15 Desember, maka kita input tanggal 15 Desember, pastikan tanggalnya jangan salah. Amount-nya yaitu jumlahnya sebesar Rp700.000. Lalu memo kita isi yaitu pembelian perlengkapan kantor. Lalu jurnal yang sesuai untuk pembelian perlengkapan kantor yaitu akun 1. Akun 1 ini yaitu Office Supplies, use account. Totalnya Rp600.000, totalnya Rp700.000. Kita lihat transaksinya, Ctrl R, petty cash di kredit dan Office Supplies di debit. Apabila sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen nomor 10. Di sini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas. Maka kita input ke dalam My Accounting, yaitu kita pilih di dalam Command Center, kita pilih purchase, lalu enter purchase, nama supplier di sini PT Raska Berkah. Maka kita pilih PT Raska Berkah, use supplier. Nomor bukti kita isi yaitu sesuai dengan di soal 317. Lalu tanggal transaksinya 16 Desember. Maka kita input 16 Desember. Pastikan benar. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 25 unit. Untuk AC Asri 2 PK
harga per unit Rp5.700.000. Berarti ini sudah sesuai dengan totalnya Rp142.500.000. Pastikan benar totalnya. Lalu yang kedua, 20 unit untuk AC Cool 2PK. Use item harga per unit Rp5.300.000 sudah sama, totalnya Rp106 juta, sudah sesuai. Kita lihat subtotal Rp248.500.000 sudah sesuai. Tidak ada biaya angkut, lalu pajaknya Rp27.335.000. Ini sudah sama. Dan total amount-nya Rp275.835.000. Apabila sudah sesuai, kita coba cek Ctrl R, transaksinya sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record. Ignore, kita pilih no, cancel. Lalu berikutnya, dokumen transaksi nomor 11, yaitu ada bukti penerimaan kas. Diterima dari toko Zahra untuk pelunasan faktur. Jadi ada pelunasan piutang. Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam My Accounting. Di dalam Command Center, karena merupakan pelunasan piutang, kita pilih Sales, lalu kita pilih Receipt Payment. Dan nama customer kita isi yaitu sesuai dengan di soal toko Zahra, use customer. Lalu amount receipt kita isi sesuai dengan di soal Rp89.355.000. Dengan ID-nya kita isi yaitu BKM122, BKM122. Tanggal transaksi yaitu tanggal 17 Desember. Jadi tanggal kita input 17 Desember tahun 2024. Amount plate kita pilih, lalu kita enter atau tab untuk membuat out of balance menjadi 0. Kita lihat transaksinya Ctrl R, cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record. Lalu kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya nomor 12, tanggal 19 Desember. Ada faktur, di sini nama perusahaan lain ada di atas, berarti merupakan faktur pembelian. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting. Untuk pembelian kita pilih purchase pada Command Center, lalu kita pilih enter purchase. Nama supplier kita pilih sesuai dengan di soal yaitu PT Tunas Nalendra. Use supplier. Nomor bukti kita isi di sini 411 dengan tanggal transaksinya 19 Desember. Maka kita input 19 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 15 unit. Kita input untuk AC Asri 2PK use item dengan harga per unit Rp5.700.000. Sudah sesuai dengan totalnya Rp85.500.000. Lalu yang kedua, ini 10 unit untuk AC Cool 2PK use item dengan harga per unit Rp5.300.000, totalnya Rp53 juta. Sudah sesuai. Subtotal Rp138.500.000. Kita cek di soal sudah sama. Lalu PPN Rp15.235.000. Ada freight. Freight-nya sebesar Rp1.500.000, maka kita input Rp1.500.000. Pastikan benar. Dan total amount Rp155.235.000. Ini sudah sesuai, kita Ctrl R. Transaksinya sudah sesuai, kita klik OK, lalu bisa kita record. Ignore, kita pilih no, lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada nota kredit. Sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Tunas Nalendra, ternyata ada yang tidak sesuai sehingga ada retur. Di sini merupakan retur pembelian. Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam My Accounting. Karena merupakan retur kita pilih purchase, lalu enter purchase. Nama supplier kita isi yaitu di sini PT Tunas Nalendra, use supplier.
Nomor bukti kita isi NTN1, jadi kita isi NTN1 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 20 Desember. Maka kita input tanggal 20 Desember tahun 2024 karena di sini merupakan retur, yang diretur yaitu 1 dan 2 unit. Maka kita beri tanda min 1 untuk AC Asri 2 PK, harga per unit 5.700.000 sehingga totalnya min 5.700.000. Lalu yang kedua yaitu min 2 untuk AC Cool 2 PK, harga per unit 5.300.000 sehingga totalnya min 10.600.000. Kita cek subtotal 16.300.000 rupiah, ini sudah sesuai. Lalu pajaknya 1.793.000 rupiah. Sudah sesuai. Lalu balance due-nya 18.093.000 rupiah. Kita cek transaksinya, Ctrl R. Account payable di debit, merchandise inventory di kredit dengan PPN income. Ini sudah sesuai, kita klik oke, lalu bisa kita record. Ignore. Bisa kita cancel. Jadi sebelum kita tutup, karena di sini kita merupakan retur, lalu ada langkah yang kedua, yaitu dengan cara kita pilih register, lalu return and debit, lalu kita pilih apply to purchase. Nomor bukti kita input yaitu NTN1 dengan tanggal transaksi, di sini tanggal transaksinya 20 Desember. Maka kita input tanggal 20 Desember tahun 2024 dengan debit amount-nya di sini sudah sesuai ya. 18.093.000 rupiah. Maka amount applied yang kita klik karena di sini merupakan pembelian di tanggal 19 Desember. Maka yang kita pilih amount applied-nya untuk 19 Desember. Untuk membuat out of balance menjadi 0. Jadi out of balance sudah 0, bisa kita record. Lalu bisa kita close, lalu kita cancel. Lalu berikutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 14, ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas yaitu pembayaran Bank Mandiri sebanyak 16.500.000 rupiah. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih banking. Lalu kita pilih spend money, lalu kita pilih di sini pembayarannya dengan menggunakan cash in bank, use account. Dan nomor bukti kita isi BKK 12.2, maka kita input BKK 12.2 dengan tanggal transaksi 23 Desember. Maka kita input 23 Desember, pastikan benar tanggalnya. Amount yaitu 16.500.000 rupiah. Dengan memo kita isi pembayaran utang jangka panjang. Lalu jurnal yang kita buat untuk pembayaran pokok pinjaman yaitu 15 juta rupiah. Ini akun 2 kita pilih. Untuk Bank Mandiri Loan use account sebesar 15 juta rupiah. Maka kita input 15 juta rupiah. Lalu yang 1.500.000 rupiah minta dicatat ke bunga pinjaman yaitu akun 6, yaitu akun 9 interest expense use account 1.500.000 rupiah. Kita lihat transaksinya, Ctrl R, cash in bank di kredit, Bank Mandiri Loan, dan interest expense di debit. Ini sudah sesuai, kita klik OK dan bisa kita record. Kita cancel.
Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 15, ada faktur. Di sini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam Maya Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih sales karena penjualan, lalu enter sales. Nama customer di sini SMK Negeri 100. Kita lihat nama customer untuk SMK Negeri 100 belum ada, berarti kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik new untuk nama customer yaitu SMK Negeri 100. Card ID bisa kita isi, lanjutkan C006. Alamatnya sesuai dengan di soal, yaitu di sini Jalan Baru nomor 10 Jakarta. Kita isi Jalan Baru nomor 10 Jakarta. Lalu kotanya kita bisa isi Jakarta. Dan country kita isi Indonesia. Karena tidak ada nomor telepon, bisa kita kosongkan, lalu kita klik OK. Lalu nama customer kita bisa pilih untuk SMK Negeri 100, use customer. Nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal, yaitu F1203, F1203, dengan tanggal transaksinya ini yaitu 24 Desember. Maka kita input tanggal transaksi tanggal 24 Desember. Banyaknya barang yang dijual yaitu 1 unit. Kita input 1 unit untuk AC Asri 2 PK. Harga per unit 7 juta rupiah. Maka kita input totalnya 7 juta rupiah. Lalu yang kedua 1 unit kita input untuk AC Cool 2 PK use item. Harga per unit 6.500.000 rupiah. Dengan totalnya 6.500.000 rupiah. Kita cek subtotal 13.500.000 rupiah. Pajaknya 1.485.000 rupiah. Free collect tidak ada dan total keseluruhan 14.985.000 rupiah. Ini sudah sesuai. Lalu kita coba cek Ctrl R. Kita cek Ctrl R transaksinya. Apabila sudah sesuai, bisa kita klik OK. Lalu bisa kita record. Ignore. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 16. Ada bukti pengeluaran kas. Dibayar kepada karyawan, pembayaran gaji. Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam Maya Accounting karena merupakan pembayaran gaji, pengeluaran kas. Di dalam Command Center kita pilih banking, lalu spend money. Karena merupakan bukti pengeluaran kas, berarti kita pilih di sini cash in bank, use account. Lalu nomor bukti kita isi BKK 123, maka kita input BKK 123. Dengan tanggal transaksinya 26 Desember, maka kita input 26 Desember tahun 2024, total amount-nya 9.900.000 rupiah. Maka kita input 9.900.000 rupiah untuk pembayaran gaji karyawan. Lalu jurnal yang kita buat untuk pembayaran gaji karyawan yaitu wages and salaries expense. Wages and salaries expense use account. Pembayaran gajinya 10 juta, maka kita input 10 juta rupiah. Lalu untuk yang 100.000 rupiah ini merupakan PPh pasal 21, yaitu PPh pasal 21 akun 2. Kita pilih income tax payable 21, use account 100.000 rupiah. Kita lihat transaksinya. Cash in bank
dan income tax payable di kredit, sedangkan wages and salaries expense di debit. Ini sudah sesuai, kita klik OK, lalu bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 17. Ada faktur, karena nama perusahaan kita ada di atas, ini namanya faktur penjualan. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyUp Accounting karena merupakan penjualan. Di dalam Command Center kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Customer yaitu kita pilih sesuai dengan di soal, ini toko Zahra. Maka kita pilih toko Zahra, use customer. Nomor bukti kita isi F1204. Jadi kita isi F1204. Dengan tanggal transaksinya kita input 28 Desember. Jadi kita input 28 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dijual yaitu di sini 3 unit. Kita input 3 unit untuk AC Asri 2 PK use item. Harga per unit 7 juta rupiah. Dengan totalnya 21 juta rupiah. Lalu yang kedua, 4 unit kita input untuk AC Cool 2 PK use item dengan harga per unit 6.500.000 rupiah. Totalnya 26 juta rupiah, sudah sesuai. Kita lihat di sini ada freight yaitu 1 juta rupiah, maka kita inputkan 1 juta rupiah. Dan kita cek subtotal 47 juta rupiah. PPN 5.170.000 rupiah, total amount 53.170.000 rupiah. Apabila sudah sesuai, kita cek transaksinya, yaitu Ctrl R, account receivable, sales, PPN outcome, freight collect sudah masuk semuanya. Kita bisa klik OK, lalu bisa kita record, lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya nomor 18, ada bukti pengeluaran kas, yaitu pembayaran servis AC. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan pengeluaran kas, di dalam Command Center kita pilih banking, lalu kita pilih spend money. Karena di sini merupakan bukti pengeluaran kas, maka kita pilih cash in bank, use account, dengan nomor bukti yaitu BKK 124, maka kita input BKK 124, tanggal transaksi yaitu tanggal 29 Desember, maka kita input 29 Desember tahun 2024 dengan amount-nya yaitu di sini sebesar 1.470.000 rupiah. Lalu memo kita isi yaitu pembayaran servis AC. Dengan jurnal yang kita buat untuk pembayaran servis AC yaitu maintenance expense, use account, pembayaran servis AC-nya 1.500.000 rupiah. Maka kita input, lalu ada dipotong PPh pasal 23, yaitu kita masukkan akun 2, income tax payable 23, use account sebesar 30.000 rupiah. Kita lihat transaksinya, Ctrl R, cash in bank, dan income tax payable 23 di kredit, dan maintenance expense di debit. Apabila sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record. Cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 19. Ada bukti penerimaan kas, diterima dari toko Zulfa untuk pelunasan faktur. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyUp Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment. Di sini sudah cash in bank, sudah benar. Nama customer yaitu sesuai dengan di soal, toko Zulfa. Use customer, amount receipt kita isi yaitu jumlahnya sebesar 196 juta.
Rp196.805.000. Dengan ID-nya kita isi BKM 123 dan tanggal transaksi yaitu tanggal 31 Desember tahun 2024. Karena di sini pelunasan faktur tanggal 2 Desember, jadi yang kita klik amount applied-nya di tanggal 2 Desember. Amount applied 2 Desember. Sehingga lunas untuk transaksi di tanggal 2 Desember. Dan out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R. Cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Lalu bisa kita klik OK apabila sudah sesuai, lalu kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjutkan dokumen transaksi berikutnya. Ada dokumen nomor 20 merupakan dokumen transaksi terakhir untuk input transaksi. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Dibayar kepada pemegang kas kecil untuk pengisian kembali kas kecil. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Maya Accounting, yaitu kita pilih banking karena pengeluaran kas. Kita pilih spend money, lalu kita pilih akunnya yaitu cash in bank, use account, dengan nomor bukti kita isi BKK 125. Tanggal transaksi kita isi di sini 31 Desember, maka kita input 31 Desember tahun 2024 dengan jumlahnya Rp1.600.000, yaitu untuk memo kita isi pengisian kembali kas kecil. Akunnya yang sesuai yaitu kas kecil akun 1 petty cash, use account dengan totalnya Rp1.600.000. Kita lihat transaksinya. Cash in bank di kredit dan petty cash di debit. Ini sudah sesuai, kita klik OK, lalu bisa kita record dan kita cancel. Itulah tadi cara input dokumen transaksi. Di sini saya menggunakan kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.